ada seorang perempuan Kanaan. Perempuan Sirofenisia masuk ke dalam rumah di mana Tuhan Yesus berada dengan murid-muridnya. Tak boleh, itu sudah salah. Tapi iman itu seperti itu, saudara. Orang Kanaan itu dia dapat utuh, dia nggak dapat remah-remah. Itu juga, saudaraku, seperti iman seorang yang sakit pendarahan 12 tahun. Mana boleh dia sakit pendarahan terus saudaraku jalan di luar. Nggak boleh, itu najis. Di zaman itu hukumnya najis. Itu sudah melanggar hukum. Tetapi karena iman, dia percaya ada tempat, ada pribadi, ada di mana dia datang kepada tahta kasih karunia. Ada, dia akan menemukan obtain mercy and love, find grace. Dia menjamah jubah-jubahnya. Apalagi menjamah orang jalan di situ aja udah salah. Bukannya, saudaraku, dihukum, malah menerima kasih karunia, kesembuhan, keutuhan. Itu iman. Wanita yang datang mengurapi Tuhan Yesus, memang dia diundang, Tuhan Yesus lagi diundang makan sama Simon, orang Farisi lah, saudara. Dia masuk, boleh seperti itu. Tapi kan dia datang kepada kasih karunia. Siapa lagi, saudaraku? Perempuan itu sendiri yang bilang kita sebenarnya nggak boleh ngobrol. Ngobrol aja salah. Nggak boleh gaul. Tetapi karena dia ngobrolnya sama sang kasih karunia. Nah, semua komplit tidak? Untuk contoh di dalam kehidupanmu hari ini. Ada di mana engkau? Sebagai perempuan yang seperti apa? Apa ada kasih karunia yang mengabaikannya? Apa ada kasih karunia yang tidak sanggup untuk menanganinya? Grace itu power, kekuatan Allah untuk kita hidup melampaui, melewati semua kejanggalan di dunia. Dulu mereka tuh hidup di dalam perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian yang lama kita sebutnya. Memang itu sangat sukar menemukan itu, tidak bisa melihat. Tetapi ada orang yang tadi kita sudah dengar mendapatkan, melihat kasih karunia itu. Dan mereka step into it, itu imannya. Dia masuk ke dalam dan kemudian mereka cross over. Mereka melewati semua kejanggalan, masalah, persoalan hidup mereka. Tetapi kita hidup di dalam satu zaman di mana new covenant, perjanjian yang sudah baru, di mana kasih karunia itu berlimpah, berlimpah dan berlimpah. Tetapi saya heran, saudaraku, saya melihat anak-anak Tuhan kadang-kadang malah mengabaikan, malah hidup seperti orang nggak dapat kasih karunia. Makanya Paulus juga heran. Dia bilang, aku heran loh, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia. Yesus Tuhan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan sekarang kamu mengikuti suatu Injil yang lain. Oh, ternyata dialami oleh jemaat di Galatia. Mereka meninggalkan kemurahan kasih karunia Tuhan dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sepertinya agar terlihat baik, terlihat lebih rohani, terlihat lebih berhasil. Kasih karunia itu kita hanya perlu masuk ke dalamnya dengan iman. Makanya saya menaruhkan buat setiap kita yang mendengarkan. Grace is the power to cross over all odds. Faith is the boat that you need to step into.